Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan pada buku kita, Kitab Minhajul Muslim, tulis oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Dan kita sudah menyelesaikan poin A dari materi ketujuh, penjelasan tentang orang-orang yang dibunuh karena had. Artinya ada orang-orang dalam syariat Islam yang boleh dibunuh karena pelanggaran yang mereka lakukan, dan pelanggaran itu masuk dalam kategori had. Had adalah semua pelanggaran yang Allah hubungkan dengan hukuman fisik, kayak misalnya dipotong tangannya pencuri, dicambuk atau dirajam orang yang berzina, kemudian dibunuh orang yang membunuh, ya. Yang pertama adalah orang murtad, dan ini sudah kita jelaskan tentunya. Pengertian orang murtad ialah orang yang meninggalkan agama Islam dan pindah ke agama lain seperti agama Nasrani ataupun agama Yahudi, atau pindah kepada keyakinan lain yang bukan agama seperti orang-orang ateis dan komunis. Semua itu dilakukan dalam keadaan sadar dan atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan. Jadi sengaja meninggalkan agama Islam. Sengaja meninggalkan agama Islam. Yang kedua, di poin kedua masalah setelah pengertian murtad adalah hukum orang yang murtad. Orang murtad harus diajak kembali kepada Islam selama 3 hari yang dilakukan secara serius, kata beliau. Jika ia kembali lagi kepada agama Islam dalam jangka waktu tersebut, maka ia tidak dikenai sanksi apapun. Tapi jika tidak mau kembali lagi kepada agama Islam, maka hukumnya dibunuh dengan pedang sebagai had atau hukuman fisik tadi, ya. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah dia. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 3017. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ya. Tentu yang membunuh ini bukan antum dan saya, tetapi pemerintah resmi. Kalau ada pemerintah menerapkan hukum Islam, maka mereka yang melakukan itu. Tentu setelah ada upaya-upaya untuk mengajaknya kembali kepada Islam. Dan ini pun sebagian ulama mengatakan di wilayah kaum muslimin. Kalau di wilayah kafir, tentu akan sulit dilakukan perbuatan ini atau hukuman ini. Dia cuma diajak saja. Tapi kalau di wilayah Islam, kayak Indonesia mayoritas Islam, murtad. Kenapa murtad nih? Dan masalah apa tinggalkan Islam? Didakwahi. Turun tangan lah misalnya MUI, para dai-dai, nasihati dia. Dia tidak mau dengar, maka semestinya kalau ada pemerintah resmi itu dihukum mati. Tapi kalau kayak pemerintah kita kan tentu tidak pakai hukum itu, ya. Mungkin diberikan kebebasan beragama, yaitu haknya pemerintah. Tetapi kita bicara hukum Islam. Ya, kalau hukum Islam tidak seperti itu. Karena dia meninggalkan sesuatu yang benar kepada sesuatu yang batil. Garis bawahi poin penting. Kita sebagai seorang muslim tidak boleh ragu bahwasanya agama yang benar hanya satu, Islam. Tidak ada agama lain. Tidak ada agama lain. Tidak boleh antum ragu mengatakan, oh mungkin Nasrani ada benarnya, Yahudi ada benarnya. Tidak ada. Ya. Karena memang dasarnya Yahudi sama Nasrani bukan agama itu. Buatan manusia. Agamanya Nabi Isa dan Nabi Musa alaihissalam adalah Islam. Tidak ada agama baru. Semua nabi-nabi agamanya sama, Islam. Itu sesuai dengan firman Allah, Al-Imran, surah nomor 3 ayat 19. Inna dina indallahi Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam, tidak ada agama lain. Dan kata Nabi SAW, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku seperti bangunan yang sangat indah. Ya. Kemudian orang-orang mengelilingi sambil mengatakan, sungguh sangat indah bangunan ini. Dan tertinggal satu tempat batu bata saja. Dan orang-orang pada berkata, andai saja satu batu-batu itu dipasang, sempurnalah bangunan ini. Kata Nabi SAW, akulah satu batu bata itu. Artinya bukan baru. Semua nabi-nabi sama dakwanya. Dakwah mereka mengajak kepada tauhid, beriman kepada Allah. Yang membedakan hanya syariatnya, hukum-hukumnya. Jadi ada di nabi ini Allah larang, di nabi yang setelahnya Allah bolehkan, atau terbalik kasusnya. Gitu kan? Seperti datangnya Al-Quran itu banyak sekali melepaskan belenggu-belenggu Bani Israel.
Kalau agama yang diajak atau syariat yang diajak yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, yang diajak oleh Nabi Musa alaihissalam itu, kalau baju mereka kena najis, mereka potong, dibuang. Sedikit kena kencing, buang. Kalau kita tidak, disucikan, dibersihkan, kan gitu. Orang kalau mau bertobat di zaman Nabi Musa alaihissalam bunuh diri. Kalau kita tidak, gitu kan? Maka itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dimaksud di sini. Jadi tidak ada agama baru. Ya, makanya Allah mengatakan juga dalam Al-Imran sama ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba pilih selain Islam sebagai agamanya, maka akan ditolak darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi memang tidak ada agama baru. Ya. Yahudi Nasrani bukan agama. Tidak dipastikan mereka agama. Allah selalu mengatakan, dan Yahudi berkata, dan Nasrani berkata. Allah nggak sebutkan mereka sebagai agama. Maka ini perlu digarisbawahi tentunya supaya kita faham. Ya. Jadi kalau ada perbuatan yang dikerjakan oleh Yahudi Nasrani benar, ya, karena itu dipandang oleh agama Islam benar. Misal mereka bakti sama orang tua, mereka tidak berzina, mereka tidak minum khamr, ya karena agama kita Islam mengatakan itu. Makanya kalau mereka ada yang mengatakan, oh 18 tahun ke atas bebas, seks bebas, boleh minum khamr, tetap aja kita anggap jelek. Boleh tuntut orang tuanya di pengadilan. Oh, kita nggak ada itu dalam Islam. Sampai orang tua, kita hormatin kan gitu. Maka kalau buruk dipandang Islam, kita akan pandang buruk walaupun baik di mata mereka. Itu. Sebaliknya, perbuatan baik yang mereka kerjakan kita anggap baik karena Islam menganggap itu baik, bukan karena mereka berbuat kebaikan. Seperti itulah memahaminya. Jadi kenapa orang murtad harus dihukum mati? Ya memang karena dia meninggalkan kebenaran. Justru kebaikan buat dia, nanti dia kalau dia tetap dalam keadaan kafir malah masalahin. Maka didakwahi. Dan supaya agama Allah tidak ditinggal, ya, tidak ditinggalkan. Juga sabda Nabi SAW, la yahillu damu mri'in muslimi illa bi ihda thalath, al-thayyibu zani, wal-nafsu bin-nafsi, wal-tariku lidini, al-mufariku lil-jama'ah. Kalau yang tadi itu tentu hadis Bukhari nomor 3017 yang pertama ya, siapa yang mengubah agamanya maka dihukum mati. Kalau hadis yang sekarang adalah darah orang Islam tidaklah halal kecuali disebabkan salah satu dari 3 perkara berikut ini. Yang pertama, janda atau duda yang berzina, atau orang yang status istri atau status suami berzina. Mereka sudah menikah, hukumnya dirajam kalau mereka kebergok melakukan zina itu. Kemudian jiwa dengan jiwa, kisos, kalau dia membunuh dia dibunuh, dan orang yang meninggalkan agama dan keluar dari jamaah kaum muslimin. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 6878 dan juga Muslim 1676. Yang ketiga tentang hukum orang murtad. Ya. Ini juga sudah kita jelaskan setelah pembunuhannya. Jika orang murtad telah dibunuh, maka jenazahnya tidak dimandikan, tidak disolati, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, dan hartanya tidak boleh diwarisi, melainkan menjadi harta fai atau rampasan kaum muslimin dan dipergunakan untuk kemaslahatan umat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matuhum fasiqun. Dan janganlah sekali-kali kamu mensolati jenazah seorang yang mati di antara mereka karena mereka murtad dari agama, dan janganlah kamu berdiri mendoakan mereka di kuburnya, hai Muhammad, sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ayat ini turun kepada orang-orang munafik, pura-pura syahadat depan Nabi tapi ternyata mereka kufur, mereka meninggalkan agama yang mulia ini. Juga sabda Nabi SAW, la yarithul kafirul muslim wa la muslimul kafir, orang kafir tidak mewarisi orang mukmin dan orang mukmin tidak mewarisi orang kafir. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 6764, Muslim 1614. Juga sudah dibahas tentang masalah perkataan dan keyakinan yang menyebabkan seseorang menjadi kafir. Yang pertama, barang siapa menghina Allah Subhanahu wa taala atau salah seorang rasul dari rasulnya atau salah satu dari malaikatnya, maka dia telah kafir. Ini sudah kita jelaskan. Tidak boleh kita menghina Allah, menghina Rasul-Rasul, siapapun mereka, dan saya sudah kasih contoh yang lalu, tidak boleh kita menganggap lebih mulia daripada Nabi Yunus bin Matta, walaupun beliau meninggalkan lokasi dakwanya, gitu kan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, janganlah kalian menganggap diri kalian lebih baik daripada Yunus bin Matta, ya, karena dia juga salah satu Nabi-Nabi Allah.
Yang kedua, barang siapa yang mengingkari kerububian Allah, sudah kita jelaskan rububiyah adalah mengakui Allah sebagai pencipta, uluhiyahnya Allah yaitu beribadah, tunduk dan patuh hanya kepada Allah, atau salah satu risalah para rasul, atau berpendapat bahwa ada nabi setelah penutup para nabi yaitu Rasulullah SAW, maka ia telah kafir. Ini seperti milik kelompok Ahmadiyah yang mengatakan bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini tidak benar semua. Bisa keluar dari agama karena Nabi SAW sendiri sudah mengatakan tidak ada nabi setelahku. Berarti kalau dikatakan ada nabi berarti ada syariat baru yang bisa menghapus Al-Quran, gitu kan? Atau yang ada yang melanjutkan, ya, ataupun bahkan nabi yang ada setelah Nabi Muhammad SAW. Lalu sampai kapan batasnya, gitu kan? Sementara Nabi SAW sudah mengatakan ada 50 pendusta yang akan muncul setelahku, ya, dan semuanya mengaku sebagai nabi. Ketahuilah aku penutup para nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga, barang siapa menentang salah satu kewajiban dari Allah SWT yang telah disepakati para ulama, misalnya sholat, zakat, puasa, haji, berbakti kepada kedua orang tua atau jihad, maka ia telah kafir. Di sini dia menentang, ya, nggak ada sholat itu, nggak ada jihad, nggak ada puasa, nggak ada zakat. Yang keempat, barang siapa yang menghalalkan sesuatu yang haram seperti zina, meminum khamar, mencuri dan membunuh jiwa atau sihir, niscaya dia telah kafir. Beda pelaku zina dengan penghalal zina, beda. Pelaku zina, dia buat zina tapi dia tahu itu salah. Ini dosa saja, dosa besar. Tapi kalau dia bilang, nggak apa-apa zina itu, bisa, nah ini kafir. Nggak ada keraguan dalam masalah itu. Bagaimana Allah haramkan dia bilang halal? Minum khamar juga begitu. Orang yang minum khamar, dia tahu itu salah, itu dosa saja. Tapi kalau dia bilang nggak apa-apa khamar itu, siapa yang bilang haram? Minum aja. Nah, segala macam ini bahaya, bisa kufur. Begitu juga dengan dosa-dosa besar yang lain seperti membunuh, sihir, ya. Ini bahaya sekali ini, ya. Makanya teman-teman harus hati-hati karena di Indonesia ini karena kita mayoritas Muslim, penyihir-penyihir juga ini, ya, licik. Mereka pakai kedoknya kaum muslimin, pakai kopiah hitam, pakai kopiah haji, bahkan pergi haji, penyihir pergi haji, bawa jinnya semua. Yang kelima, barang siapa yang tidak mengakui salah satu surah di dalam Al-Quran, atau salah satu ayatnya, atau salah satu hurufnya saja, maka dia telah kafir. Alif Lam Mim kayaknya bukan dari Al-Quran deh, kafir, na'udzubillah. Nggak boleh. Mau kau faham tidak faham ayat Al-Quran, ya, kamu yang harus adaptasi, bukan Al-Quran adaptasi dengan kamu. Banyak orang sekarang di Indonesia aneh ini, tidak tahu dari mana pemahaman itu. Al-Quran suruh direvisi, tidak layak lagi, ya. Ini kayaknya sudah tidak bisa diterapkan pada zaman sekarang. Siapa kamu ini baru lahir kemarin, sudah banyak ngomong macam-macam. Orang 1400 tahun kita terapkan semuanya tentram, bahagia, ya. Para sahabat menang, para tabi'in menang sampai menjamahkan Islam seluruh dunia, sampai kepada kita dan kepada dia juga ini. Kemudian dia mengatakan, oh sekarang harus diubah. Bagaimana caranya? Dan saya sudah bilang, ini pemikiran ini sudah muncul di Khilafah Utsmaniyah. Pada saat Kamal Atatürk meruntuhkan atau mengganti khilafah menjadi republika. Gitu kan? Disitulah dia mulai mengganti semua itu. Ya, tidak boleh ada jilbab. Tidak usah menggunakan bahasa Arab, munculkan rasisme Turki, ya, segala macam hal. Pemahaman yang begini-begini banyak sekali. Al-Quran itu, ya, tidak apa-apa yang boleh diterima sebagian, tidak usah sebagian. Ya, sampai saya baca keterangan tentang orang ini pada saat mau meninggal kesulitan sendiri, kepanasan, teriak-teriak sana sini. Semua orang histeri mendengarkan teriakannya Kamal Atatürk karena menghapus hukum Allah SWT. Sampai waktu dia waktu sakit parah itu ditaruh es batu yang banyak diranjangi, tetap aja dia kepanasan. Kuasa Allah SWT. Sudah kehabisan kerjaan, urus istri, urus anak kan enak, urus kerjaan. Bilang Al-Quran kurang, Quran perlu diganti. Sudah habis bahasa nih. Yang keenam, barang siapa yang mengingkari satu sifat Allah seperti menolak sifat Allah maha hidup, maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat dan maha penyayang, maka ia telah kafir. Ya. Ada sebagian kelompok bernama Jahmiyah, mereka mengistilahkan begitu. Mereka menolak sifat-sifat Allah, nggak ada sifat-sifat Allah itu semuanya ditolak. Jadi dia bagaimana cara beriman kepada Allah kalau dia tidak pelajari kalau Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Ya, ini berbahaya sekali.
Yang ketujuh, barang siapa yang melecehkan satu kewajiban agama atau sunnah-sunnahnya, atau melemparkan Al-Quran ke kotoran, atau menginjaknya dengan kakinya dengan maksud menghinanya, maka ia telah kafir. Ini juga sudah saya jelaskan contoh-contohnya yang lalu ya. Mungkin bermula daripada ngelonjorin kaki menghadap Quran, atau main taruh sembarangan, gitu kan. Maka sudah cukup untuk kita akhirnya tidak menghormatinya. Tapi begitu dimuliakan, ditaruh di tempat yang bagus ya, dirawat, dijaga, maka itu kemuliaan. Dan subhanallah, para penyihir itu yang mereka lakukan. Banyak penyihir terbongkar kedoknya di Saudi, itu ternyata mereka justru untuk menguatkan ilmu sihirnya harus hinakan Al-Quran. Mereka robek Al-Quran, dimasukkan dalam kloset, mereka kencingin lembaran Al-Quran. Ya, itu banyak terjadi. Banyak sekali terjadi. Dan itu supaya mereka bertambah ilmunya, ditipu oleh syaitan. Ya. Tipu oleh syaitan. Padahal tidak perlu pakai ilmu sihir, kita bisa kaya kok. Kan? Kita bisa menikah, kita makan, kita minum. Ngapain berhubungan sama syaitan? Pindah alam. Tidak kelihatan, selalu buat suruh kejahatan. Gitu kan? Saya lihat pernah cuplikan, ada satu penyihir, waktu ketangkap oleh pemerintah Saudi, banyak sekali burung merpati lagi diikat-ikat kakinya, ada jarum, ada ini, ada itu. Semua kebongkar ini. Buka semua oleh panitia tim pada saat itu supaya berlepas sihir-sihirnya orang gitu. Lalu dia ditanya, bagaimana caranya kau panggil syaitanmu? Dia praktekin, dia pakai baju merah semuanya, dia pakai pecut kuda, baru dia cambuk dirinya sampai berdarah-darah. Dia bilang, kalau saya sudah berdarah-darah, saya mohon-mohon baru saya dengar suara syaitan. Gitu, bodoh benar. Untuk apa cambuk-cambuk diri? Uduk masuk masjid sholat, ya Allah kasih dikasih. Kan gitu, susah benar. Jadi nggak usah datangi penyihir ini, bodoh-bodohin, kasih duit, terus kemudian kasih foto buat dia semua orang ini supaya orang ini suka. Untuk apa? Dari fotonya, nggak ada gunanya. Tunjukkan sebagai manusia, kita kan punya alam, fitrah kita kan ada. Inilah alam kita teman-teman. Begini kita alam. Semua yang kita suka ini sama. Misalnya kita suka udara dingin, kita suka tutur kata yang santun. Manusia punya standarisasi. Kita lapar ada makanannya. Kita makan itu makanan makin enak, baunya wangi, makin banyak bumbunya apa sih. Itu kan makin nyaman. Itu alam manusia. Kita gak usah lintas alam. Hewan kalau mau makan dia terkam mangsanya hidup-hidup. Mentah-mentah, berdarah-darah dimakan. Kita gak mau makan begitu kan. Alam kita berbeda. Jin juga begitu, alamnya berbeda. Tidak usah minta tolong sama mereka. Mereka punya cara untuk membuat lawan jenisnya suka. Jangan pakai jasanya, tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya sama sekali. Maka ini harus dijauhi semuanya. Kemudian yang ke-8, yang siang insya Allah ini kita bahas. Barang siapa yang meyakini bahwa hari kebangkitan itu tidak ada, atau tidak ada siksa di neraka jahanam, atau tidak ada kenikmatan pada hari kiamat, atau siksa dan nikmat itu hanya maknawi saja, maka ia telah kafir. Rukun iman kita yang kelima, iman kepada hari kiamat. Satu paket, mati, prosesi mati, datangnya malaikat, kemudian alam barzah di kuburan, ada dari taman surga atau lubang neraka, kemudian kebangkitan pada hari kiamat di mahsyar dihisab, kemudian surga dan neraka. Satu paket, nggak boleh diragukan masalah itu. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ya, di dalam banyak ayat Al-Quran, bahkan turun surah Al-Qiyamah secara khusus, surah Al-Zalzalah, ya, menceritakan tentang masalah hari kiamat itu. Dan itu jelas semuanya. Maka kita tidak boleh ragu dengan masalah itu. Semua orang akan masuk ke dalam surga yang beriman dan patuh. Semua orang yang kafir dan membangkang akan masuk neraka. Bahkan teman-teman, kalau kita ikuti dari syariat, kita tahu kita sudah bisa berinteraksi sama surga dan neraka sementara kita di dunia ini, walaupun kita tidak melihatnya. Misal contoh, sabda Nabi SAW, kalau seseorang memohon kepada Allah sehari, ada dua riwayat yang pertama 3 kali, riwayat yang kedua 7 kali. Dalam sehari, ya Allah masukkan saya ke dalam surga, ya Allah masukkan saya ke dalam, 3 kali sampai 7 kali, surga akan menyaut langsung pada saat itu, kata Nabi SAW, sambil mengatakan, ya Allah, sesungguhnya hamba fulan memohon masuk ke dalamku, masukkanlah ia ke dalamku. Dan tidak ada seorang hamba yang berlindung kepada Allah dari neraka 3 kali, riwayatnya 7 kali, kecuali neraka akan mengatakan, ya Allah selamatkan dia dari aku karena dia berlindung kepadamu dariku. Kan gitu. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua adalah
Sabda Nabi SAW, sesungguhnya surga lebih dekat kepada kalian daripada tali sendal kalian sendiri. Orang sholat, puasa, zakat, apalah, majelis ilmu, begini saja antum istiqamah sampai mati masuk surga. Orang ugal-ugalan, mabuk-mabukan, zina segala macam, sampai ajal datang mati masuk neraka. Gitu. Dan Nabi SAW sudah menjelaskan masalah itu. Ya. Bahkan surga dan neraka sudah diciptakan jauh sebelum kita manusia. Sudah ada. Makanya Nabi Adam AS dimasukkan ke dalam surga. Kan gitu. Sudah ada surga sebelumnya. Ya. Kemudian juga ada tentang masalah neraka itu. Demam. Yang kata Nabi SAW. Sesungguhnya rasa demam itu atau panas dalam tubuh kalian itu dari tiupan dari api neraka dinginkanlah dengan air. Ya. Begitu hadisnya. Kemudian ada juga riwayat yang mengatakan sesungguhnya neraka itu mengeluh kepada Allah tentang sebagiannya membakar sebagian yang lain karena panasnya. Maka Allah pun mengizinkan neraka untuk bernafas 2 kali. Itulah yang kalian dapatkan di musim panas yang sangat dan di musim dingin yang sangat. Maksudnya di musim panas yang sekali itu adalah hembusan nafas api neraka. Begitu penyampaian Nabi SAW. Kita orang beriman yakin semua dengan masalah itu. Tidak ada keraguan. Bagaimana Nabi SAW memotivasi para sahabat waktu Handalah jenazahnya ditaruh di Uhud. Nabi SAW lihat semua jenazah kecuali Handalah. Nabi alihkan. Sahabat tanya, ya Rasulullah kenapa Handalah? Aku diperlihatkan istrinya dari bidadari datang menjemputnya. Nabi SAW lihat itu. Datang itu bidadari. Gitu kan. Bagaimana Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia di perang Uhud, waktu sahabat sudah down pada saat itu semangatnya sudah turun gara-gara tersebar isu bohong bahwasanya Nabi SAW telah mati terbunuh. Disebarkan oleh seorang yang buruk dari orang kafir yaitu Ibnu Kamiyah. Ya. Maka tersebar berita orang sudah lemah semua. Yang termasuk kena syubhat itu adalah, maksudnya keraguan itu, Nabi meninggal atau enggak nih. 2 sahabat Nabi yang mulia termasuk berani sekali. Umar bin Khattab dan Sa'ad bin Mu'ad. Ini 2 orang itu terkenal sangat luar biasa beraninya. Luar biasa keberaniannya. Maka waktu mereka dengar Nabi SAW meninggal, kata Umar bin Khattab, saya pun dulu di kancah peperangan taruh pedang. Udah putus asa. Nabi meninggal, ini baru tahun 3 Hijriah. Masih butuh motivasi yang besar dalam masalah keimanan. Al-Quran belum turun semuanya gitu. Masih banyak ayat yang belum turun. Karena Al-Quran turun sampai tahun 10 Hijriah gitu kan. Maka pada saat itu Umar bin Khattab dan Sa'ad bin Mu'ad mengatakan waktu pulang dari kancah Uhud, ya Rasulullah, kami bertemu dengan Anas bin Nadhr. Siapa Anas bin Nadhr ini? Sahabat yang tidak banyak dikenal oleh orang. Dia rupanya waktu perang Badr dia nggak sempat ikut. Tapi waktu dia dengar orang-orang pulang dari Badr menang 314 orang kalahin 1000 orang. Tokoh-tokoh Quraisy mati semua, malaikat datang. Ada sahabat-sahabat yang menyaksikan keajaiban. Belum menebas leher musuh sudah terpotong sendiri. Gitu kan? Sampai kata Nabi SAW waktu susun korbannya orang-orang kafir yang mati di Badr. Apakah kalian mau tahu mana bedanya korban kalian sama korban malaikat? Artinya pasti malaikat datang nih, hadir di situ. Maka para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, yang kalian temukan di jari-jarinya putus dan ada luka bakar, dan di leheran juga terputus dan ada luka bakar, itu korban para malaikat. Bukan korban kalian. Jadi Nabi SAW pastikan itu semua. Orang-orang kafir ada yang menyaksikan itu. Setelah itu mereka masuk Islam dan menceritakan bagaimana gambaran Badr pada saat itu. Gitu kan? Apa kata Anas bin Nadhr waktu pulang, waktu dia dengar semua itu, dia bilang, ya Rasulullah, Badr pertemuan pertama Nabi SAW dengan Quraisy, saya tidak ikut. Ya Rasulullah, andai saja ada pertemuan anda setelah ini sama Quraisy, saya akan lihatkan Allah yang terbaik. Terjadilah 1 tahun setelahnya di Uhud, tahun 3 Hijriah, Badr tahun 2 Hijriah. Maka Anas bin Nadhr ikut. Maka dia ingin buktikan. Waktu sahabat banyak yang duduk di tanah kancah peperangan, Anas bin Nadhr malah henuskan pedangnya lalu dia pergi serang. 1 orang lawan 2.800 orang. 2.800 orang kafir diserang sama dia. Waktu dia lagi lari picu kudanya, Umar bin Khattab lihat, hai Anas, mau kemana kau? Sa'ad juga bilang, mau kemana kau Anas? Anas, dia bilang, saya mencium bau surga di Uhud. Itu kan? Ini tinggal depan mata, tinggal dibunuh saja sama musuh, masuk surga.
Dengan begitu yakinnya dia. Maka kata Umar, tapi kan Rasulullah SAW sudah mati. Kata Anas, kalimat kata Umar bin Khattab setelah dia ucapkan, maka kembali semangat kami lagi. Dia mengatakan kalau memang Rasulullah SAW telah mati, maka bangun supaya mati bersamanya, gitu kan? Kalaupun mati gitu. Maka kata Umar bin Khattab sama saat kami pun berusaha mengejar Anas sebenarnya kami tidak mampu. Tidak mampu. Dan setelah selesai Uhud, ya tidak ditemukan satupun potongan badannya. Semuanya habis dipecah-pecah, dihancurkan oleh orang kafir karena rame-rame mereka hukum. Dan tertemukan cuma satu jarinya pun itu yang kenal adalah adik perempuan. Gitu. Jadi bagaimana mereka sangat yakin dengan itu semuanya. Para sahabat luar biasa kisah-kisah mereka berhubungan dengan masalah. Jadi tentang surga pasti, tentang neraka pasti gak ada keraguan. Dan ini teman-teman meyakini surga neraka ini makin membuat kita termotivasi beramal saleh dan juga semangat untuk meninggalkan dosa-dosa. Kalau ada orang ragu tentang masalah siksa neraka, benar gak sih neraka? Ini orang kafir disiksa gak nih? Nah ini bahaya sekali. Ya. Ingat sunnatullah tidak akan berubah. Ya, hukum Allah tidak akan berubah. Sebelum kita sudah banyak umat-umat sebelum kita kayak Fir'aun, ya, kaumnya Nabi Hud, kaum Ad, kaumnya Nabi Saleh, ya, di Madian Saleh, kaumnya Nabi Shu'aib, ya, Nabi di Madian dan beberapa tempat-tempat yang lain yang Allah SWT binasakan itu sudah jelas. Para nabi-nabi dan orang beriman selamat dan orang-orang kafir yang membangkang juga dibinasakan Allah SWT. Itu tidak akan berubah. Antum ikuti orang-orang beriman maka antum akan bersama mereka, ikuti orang kafir maka akan sama juga dengan mereka. Termasuk juga tidak yakin adanya kenikmatan, adanya siksa dan nikmat, dan ini dikatakan hanya maknawi saja, ini semua tidak benar. Ya, Syekh Abu Bakar rahimahullah memiliki pendapat yang atau saran, bukan saran sebenarnya, susunan kata yang sangat baik. Kalau teman-teman kembali ke buku ini, kembali ke awal-awal bab kita tentang masalah iman kepada hari kiamat, itu bagaimana beliau sebutkan secara rasional bagaimana kita bisa beriman kepada hari kiamat. Di antaranya adalah orang bermimpi. Bukanlah kita mimpi kita di atas ranjang, tapi kita mimpi bisa naik pesawat, kita bisa berantem, kita bisa makan, yang kita rasakan kenikmatannya dan kita rasakan kesusahannya. Kalau ada orang, kata beliau, lagi mimpi yang enak, kemudian dibangunkan oleh seseorang, maka dia berharap supaya jangan dibangunkan, karena dia merasakan nikmatnya. Ya. Kemudian kalau ada orang yang takut dalam mimpi, bahkan dipukul segala macam, mungkin disiksa, kemudian ada yang bangunkan dia, maka dia berterima kasih karena dia selamat. Mimpi itu di atas ranjang, kok bisa terjadi? Ada yang bisa menggambarkan masalah mimpi? Susah digambarkan. Hampir tiap hari kita bisa rasakan. Berarti ada sesuatu yang gaib yang kita tidak tahu ini, tapi kita bisa alami kan gitu. Ada seperti itu. Perasaan kita teman-teman, bagaimana kita gambarkan perasaan kita itu? Sebentar senang, sebentar sedih. Bahkan kadang-kadang kita tidak bisa kontrol dia kalau dia lagi sedih. Sulit, kita harus cari posisi supaya bisa pas misalnya. Supaya sedih itu hilang. Atau kita senang. Bagaimana cara kita hilangkan seketika? Bahkan kita terbawa dengan arus itu. Ada hal-hal yang membuktikan adanya kehidupan akhirat tersebut. Gitu kan? Maka ini semua teman-teman sekalian, hal yang sangat jelas. Saya bilang pertemuan yang lalu kalau tidak salah ya, ada seorang dokter mengadakan penelitian, kalau tidak salah namanya Abdul Daim atau siapa gitu ya, saya lupa nama dia, tapi dia terkenal sekali sekarang, sering mengadakan penelitian ilmiah. Dan penelitian ilmiah adalah dia mengatakan sekarang para ilmuwan membuktikan kalau orang yang sudah mati itu masih bisa mendengar kupingnya masih bisa mendengar, tapi dia nggak bisa buat apa-apa gitu. Karena dibuktikan dengan alat yang canggih, seperti masih ada sinyal pergerakan di kupingnya. Ya, dan dia bilang itu dibuktikan secara ilmiah. Dan hampir seluruh ilmuwan sekarang mengakui masalah itu. Tapi dia tidak bisa merespon apa-apa. Dia hanya bisa mendengar. Nabi SAW sudah ingatkan 1400 tahun yang lalu, sesungguhnya kalau jenazah diantar ke kuburan, maka 3 langkah mereka jalan masih dengar suara sendal mereka. Mayit masih mendengar suara sendal mereka, tapi dia tidak bisa buat apa-apa. Berarti adanya pendengaran di alam kubur menandakan ada kehidupan di situ, itu bukan cuma tanah.
Cuma kelebihan kita sebagai orang muslim sudah dikasih bocorannya semua. Kuburan bisa jadi taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka. Ada mahsyar nanti di hari kiamat. Orang saling tuntut menuntut. Ada surga neraka. Surga itu begini, neraka itu begini, dirincikan secara utuh semuanya. Ya, beruntunglah orang yang beriman. Alhamdulillah. Yang kesembilan, barang siapa yang berkata bahwa para wali itu lebih utama dari para nabi, atau bahwa ibadah gugur dari sebagian wali, maka ia telah kafir. Nabi-nabi adalah makhluk Allah yang paling mulia. Kalau ada yang mengatakan ada orang lebih baik daripada nabi, ini ngawur. Sebagian kelompok Syiah mengatakan itu Ali bin Abi Thalib lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW bahkan. Makanya mereka pada saat sebelum salam menepuk pahanya sambil mengatakan khanal amin, telah berkhianat al amin. Amin itu maksudnya Jibril alaihissalam. Maksudnya risalahnya pergi kepada Ali bukan kepada Muhammad. Ngawur kan gitu. Apa manfaatnya bahas masalah begini gitu. Tapi mereka yakini itu. Ya. Bahkan saya pernah dengar sendiri lagi haji di Mina. Itu ada orang Syiah di kemahnya, tapi ini bukan tahun ini ya, beberapa tahun lalu atau kami masih mahasiswa. Itu dia bilang nyata-nyata, asyhadu an la ilaha illallah, azan pakai mikrofon, wa asyhadu anna Ali Muhammad Rasulullah. Wa asyhadu anna Ali Rasulullah. Kenapa dia bilang Ali Rasulullah? Ali sendiri mengakui Nabi SAW sebagai Nabi. Belum pernah ada sahabat mengatakan Ali Nabi. Nabi pun mengatakan tidak ada Nabi setelahku. Gitu kan? Ini bahaya sekali. Berarti dia meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Bahkan lebih parah. Mereka menganggap risalah salah turun. Jibril juga dimusuhi. Ini cirinya orang Yahudi memang. Syiah dibuat oleh orang Yahudi. Jadi ini berbahaya sekali. Ada juga orang yang menganggap wali, gurunya dia lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya saya kasih contoh tadi, mengambil tanahnya, mengambil dengan alasan keberkahan orang. Nabi saja tidak pernah diambil tanahnya oleh para sahabat itu. Kalau tanah Nabi dari zaman Nabi dulu diambil oleh para sahabat, tidak ada tertinggal buat kita sekarang. Itu kan. Tapi terjaga, tidak pernah ada yang ambil. Karena memang mereka tahu itu tidak perlu diambil. Yang benar adalah diambil warisan ilmunya, ya, diamalkan, itu yang benar. Ya, seperti itulah kurang lebih. Nah, banyak orang begitu. Atau dianggap gugurlah ibadah dari sebagian wali. Karena ada orang-orang yang mengaku muslim, ngikutin tarekat-tarekat tertentu, kemudian mereka menganggap kalau sudah sampai pada maqam tertentu, wali yang paling tinggi tidak usah lagi sholat. Tidak perlu. Ya. Sudah cukup dia langsung bisa komunikasi sama Allah. Orang Nabi SAW saja sholat sampai mau mati masih sholat. Kok lebih baik dari Nabi? Gimana modelnya ini? Maka itu berbahaya sekali kan gitu. Sampai ada seorang ulama pernah mengatakan, sesungguhnya saya pernah jalan lalu saya mendengarkan ada perkataan yang mengatakan dari cahaya putih, ya, aku telah mengetahui ibadahmu maka sekarang aku sudah maafkan kau untuk beribadah. Maka dia bilang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hilang cahaya putih itu. Di depan matanya tiba-tiba hilang. Lalu ditanya oleh murid-muridnya, kenapa anda bilang begitu? Dia bilang, saya yakin itu syaitan. Orang Nabi Muhammad SAW saya sampai mau mati masih sholat, kok saya disuruh berhenti sholat? Gitu. Dari mana ceritanya ini? Tapi ada orang begitu, subhanallah. Dalilnya di sini kata beliau, diangkat setelah menyebutkan 9 poin tadi, semua ketentuan di atas berdasarkan ijma' kaum muslimin setelah firman Allah Ta'ala. Jadi ini yang membatalkan keislaman ini disepakati oleh muslimin. Diambil dari surah At-Taubah ayat 65 sampai 66. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Al-ayat. Katakanlah hai Muhammad, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Ya. Tidak usah kamu meminta maaf karena kamu telah kafir sudah beriman. Tentu ayat ini turun kepada orang-orang munafik ya. Karena di Madinah itu mereka suka sekali mencari kesalahan Nabi SAW. Selalu. Nabi sebutkan hukum ini, masa sih? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Nah, begitu-begitu. Pergi perang Tabuk, ngapain keluar panas-panas? Nggak usah, buat sebentar lagi kurma kita panen. Tapi orang beriman pergi, gitu kan? Mereka tidak yakin dengan masalah itu.
Waktu perang Ahzab Nabi SAW menjanjikan kemenangan. Nggak mungkin, masa bisa menang. Nah, sementara kita saja pergi ke buang hajat, tidak ada bisa keamanan 10.000 pasukan Quraisy di depan mata. Tapi Nabi SAW menjanjikan orang beriman akan tersebar agama ini dan umatku akan berkuasa ya hampir seluruh muka bumi ini. Dan diyakini oleh para sahabat masalah itu. Ayat ini menunjukkan bahwa barang siapa melecehkan Allah atau sifat-sifatnya atau syariatnya atau Rasul-Rasul niscaya dia telah kafir. Yang kelima, ketentuan hukum tentang seseorang yang kafir karena sebab-sebab di atas. Adapun hukum orang yang kafir karena salah satu sebab dari sebab-sebab yang telah disebutkan adalah diperintahkan supaya bertaubat dan diberi kesempatan selama 3 hari. Jika ia bertaubat dari perkataan atau keyakinannya, maka taubatnya harus diterima. Tapi jika tidak, ia tidak mau bertaubat, maka ia harus dibunuh karena alasan had. Dan ketentuan hukum setelah kematiannya adalah sama seperti ketentuan hukum orang yang murtad. Nah, ini pernah ada, kalau tidak salah, seseorang yang bernama Khallaj di zaman khilafah salah satu khalifah Abbasiyah. Dia mengatakan Tuhan adalah saya adalah Tuhan. Ya. Dia yakin dia bisa menjadi Tuhan. Beberapa waktu Allah masuk ke badannya. Ini aneh sekali. Baru lahir kemarin Allah sudah bisa masuk ke badannya gitu. Tapi seperti itu keyakinan konyol. Disuruh tobat tidak mau, maka dipenggal. Umumnya dipenggal. Tapi yang saya sayangkan sekali, subhanallah, bahkan di kampus-kampus kita di Indonesia ditulis Khallaj sebagai tokoh sufi. Dari mana tokoh sufi ini dipenggal gara-gara ngawur ngomongnya? Sudah kehabisan sahabat Nabi, kehabisan tokoh-tokoh tabi'in yang soleh. Harus bilang orang seperti ini yang dipenggal, zaman itu dipenggal. Disepakati oleh ulama untuk dipenggal karena masalahnya mengaku sebagai Tuhan. Ya, dia ngaku Tuhan masuk ke badannya. Lalu kita anggap tokoh dan itu ditulis dalam makalah. Jadi kan makalah. Saya dengar sendiri pada saat saya lanjut S2 dulu. Itu kan ada bahasan tentang masalah itu dianggap tokoh oleh dosen kami itu. Gimana tuh? Tokoh dari mana ini? Orang yang dipenggal karena mengaku Tuhan gitu kan. Tapi seperti itulah Allah musta'an. Dan ini berbahaya sekali tentunya. Kata beliau, para ulama mengecualikan seseorang yang menghina Allah subhanahu wa ta'ala atau Rasulnya, di mana orang itu harus dibunuh seketika itu juga, dan taubatnya tidak diterima. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa ia harus disuruh bertobat. Jika bertobat maka taubatnya harus diterima. Seraya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan Rasulnya. Selain itu harus beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya. Catatan di sini, orang yang mengucapkan perkataan kufur dalam keadaan terpaksa karena disiksa atau diintimidasi, sedang hatinya tetap beriman, maka ia tidak berdosa. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman atau tidak berdosa. Akan tapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Tentu ayat ini turun kepada Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu, ya, pada saat dia dipaksa oleh Abu Jahal untuk kafir. Maka dia menyatakan kalimat kufur tapi hatinya tidak suka dengan itu. Tapi kalau orang tidak ada tekanan, tidak ada alasan, kemudian dia murtad, kemudian dia mengolok-olok ya, Al-Quran, Rasulullah SAW, Nabi-Nabi, kitab Al-Quran atau kitab-kitab yang turun sebelumnya, segala macam ini semua bisa sampai pada titik kekufuran. Itu poin ayat yang pertama tentang masalah orang-orang yang boleh dihukum secara had, ya, yaitu orang yang murtad dari Islam. Yang kedua adalah kafir zindiq. Pengertian kafir zindiq adalah orang yang menampakkan keislamannya dan menyembunyikan kekafirannya, seperti orang yang mendustakan hari kebangkitan, atau orang yang mengingkari risalah Nabi Muhammad SAW, atau tidak mengakui Al-Quran sebagai firman Allah Ta'ala, dan ia tidak dapat menyatakannya secara terang-terangan karena merasa takut atau lemah. Poin selanjutnya, hukum kafir zindiq ini. Hukum kafir zindiq adalah kapan saja ia ditemukan dan diketahui, maka seketika itu juga harus dibunuh karena alasan had.
Akan tapi sebagian ulama berpendapat bahwa ia terlebih dahulu harus diperintahkan bertobat dan inilah pendapat yang lebih baik. Jika ia bertobat maka tobatnya harus diterima, tapi jika ia menolak bertobat maka ia harus dibunuh. Dan ketentuan hukum setelah kematiannya sama seperti hukum orang murtad dalam keseluruhannya, yaitu tidak dimandikan, tidak disolati dan tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin dan tidak diwarisi. Jadi sebenarnya mirip dengan tadi ya. Kalau yang tadi yang pertama murtad terang-terangan dia iklankan kalau dia tinggalkan agama Islam. Kalau kafir zindiq enggak, sembunyi-sembunyi karena takut sama umat Islam maka dia pura-pura muslim. Seperti orang munafik gitu ya. Maka ini kalau ketahuan benar dengan keyakinannya dan terbukti ada tulisannya, ada pernyataannya, maka ini diajak taubat. Tidak mau maka dihukum mati. Karena ini akan menjadi virus di tengah-tengah umat manusia agar mereka jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, penyihir. Penyihir adalah seseorang yang mempelajari sihir dan mengamalkannya. Ketentuan hukum tentang penyihir, ketentuan hukum yang berkenaan dengan penyihir bahwa gerak-geriknya harus diawasi. Jika semua tindakan dan perbuatannya menyebabkannya menjadi kafir, maka ia harus dibunuh. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, haddus sahir darbatun bis saif. Adapun had bagi penyihir adalah dipukul dengan pedang. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 1460, Darul Qutni jilid 3 halaman 114 dengan sanad yang marfu dan juga mauquf. Ya. Mauquf ini maksudnya sampai para sahabat saja ya. Dikatakan di sini hadis ini ada yang melemahkannya, tapi diamalkan oleh para ulama Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan sejumlah sahabat dan tabi'in menjadikannya sebagai dalil. Artinya memang penyihir dipenggal gitu kan. Kalau ketahui kepergok dia sedang praktek. Beda dengan orang jadi penyihir lalu taubat, itu beda, tidak masuk dalam hukum ini. Semua yang taubat maka diterima taubatnya. Ini kalau tidak mau tetap ngotot dengan kesalahannya. Jika semua tindakan dan perkataannya bukan sesuatu yang menyebabkannya menjadi kafir, maka ia hanya dikenakan sanksi disiplin dan disuruh bertaubat. Jika ia bertaubat maka taubatnya harus diterima. Sedangkan jika ia menolak bertaubat maka ia harus dibunuh. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Al-Baqarah 102. Sedangkan keduanya, malaikat Harut dan Marut, tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir. Artinya kalau kamu ikuti sihir kamu akan sampai pada tingkat kekufuran. Juga firman Allah Ta'ala dalam Al-Baqarah 102 masih ayat yang sama tapi lanjutannya, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Ya, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya, maksudnya kitab Allah dengan sihir, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Ini adalah para penyihir. Tentu sudah kita sebutkan juga ya. Sering kita bicara masalah penyihir ini, tapi ciri-ciri mereka ada. Ya, jadi jangan terpengaruh dengan nama. Ciri mereka yang pertama itu, ya, penyihir itu umumnya, ya ini secara umum. Mereka kalau ada yang konsultasi pasti kasih syarat-syarat. Ya. Dan syaratnya ini aneh-aneh. Ya. Syaratnya aneh. Dia minta didatangkan darah hewan, minta didatangkan tulang ini, minta didatangkan itu dan ini, gitu kan. Kemudian juga selalu umumnya bertanya tentang siapa ibunya pasien. Kenapa dia tanya ibunya? Apa sebabnya? Ada yang tahu? Hah? Tidak ada yang tahu, satu majelis. Jadi hukum Allah Subhanahu wa taala kita dinisbatkan kepada siapa? Kepada ayah. Jadi syaitan selalu bertolak belakang dengan hukum Allah. Maka dia tidak tanya siapa nama ayahmu, tanya siapa nama ibunya. Apa hubungannya dia tanya nama ibunya? Kenapa enggak tanya nama ayah kandungnya? Nama saya Khalid bin Zaid. Sudah Zaid namanya tanya. Karena itu penisbatan nama kepada dia. Satu dunia juga tahu masalah itu kan. Tetapi subhanallah ada saja cara ini. Nyelip-nyelip gitu. Ya. Kemudian tempatnya itu umumnya remang-remang. Dan umumnya dibuat supaya takut. Ya, biasa begitu. Ada tengkorak lah. Ada inilah. Ada itulah. Relevansinya pasti selalu dengan menyan-menyan. Ya. Biasanya dulu ada buku bagus sekali dijual itu.
Kalau salah terbitan Pustaka Tazkiyah. Saya pernah bedah buku itu. Judulnya Membongkar Praktik Sihir dan Perdukunan. Itu di dalamnya, saya telepon penerbitnya sudah nggak dicetak lagi. Sayang sekali. Kalau dia cetak lagi itu bagus karena dalamnya ada foto-foto. Jadi langsung di tempat praktek dukun yang ketangkap. Jadi ada ban mobil kayak ban karet gitu, tengah-tengahnya pasir, itu sudah dimantrain. Jadi pasien injak itu, gitu kan. Kalau dia lagi datang ke sana, gitu kan. Kemudian ada tempat untuk menumpahkan darah, sering memakai kerang-kerang, ya, apa namanya, memakai apa sih benda-benda dari laut ya. Tapi biasanya sih kerang-kerang ya. Setelah dikeluarkan isinya di kerangnya saja, bodinya saja itu yang di mantra-mantrain ya. Kemudian juga ada kalau saya tidak salah itu apa namanya serabut-serabut ya, yang dililit kemudian disuruh taruh di kalungkan. Ada baju yang dimantrain disuruh pakai di malam-malam tertentu ya. Kalau dibalik baju itu ditemukan banyak sekali tulisan-tulisan mantra. Dan sekian banyak berhubungan dengan masalah ciri-ciri mereka ini. Dan ingat, penyihir hanya mengajak ke jalan syaitan, tidak ada jalan yang lain. Saya sudah bilang jalan cuma dua di muka bumi, yang satu benar, satu salah. Jalannya Allah, juru bicaranya para nabi-nabi dan rasul, penyambungnya para nabi dan rasul, para ulama dan dai. Belajar sama mereka, diajar ke jalan Allah, ujungnya surga. Jalan yang kedua jalan sesat, tidak ada jalan yang ketiga. Iblis juru bicaranya, penyihir, penyamun, penyihir ya, penyihir, penyamun ya, peramal. Ya, ini semua juru bicaranya dan ahli maksiat. Siapa yang pergi kepada mereka akan dipandu ke jalan iblis dan ujungnya neraka. Maka tidak usah mengenal mereka. Ya. Ini laki-laki sudah berapa kali saya bilang tidak usah panjang-panjangkan kelamin. Ya. Gitu di koran panjangkan kelamin, pergi sana nanti dukun-dukun semua itu dukun, gitu kan? Dukun-dukun ini bahaya sekali. Nanti syaratnya harus makan ini, harus makan itu, ya bayar ini, bayar itu, nggak benar semua nggak benar. Allah SWT ciptakan antum begitu ya sudah begitu, nggak usah ganti-ganti. Nanti Allah datangkan orang yang cocok buat antum, tidak usah khawatir. Itu contoh saja. Tidak usah ubah ciptaan Allah. Kalau mau ciptaan Allah misalnya diperbaiki seperti menambah kecantikan, ketampanan, tidak usah pakai susu, pergi dukun bayar-bayar dimasukin mantra ke tubuhnya, tidak. Tapi kita alami saja, ya, kan? Alami dalam arti kata mungkin ada obat-obatan yang alami, vitamin, ya, konsultasi dokter yang memang alami, manusiawi yang tidak ada sama sekali unsur sihir-sihirnya. Maka itu semua insya Allah tidak masalah. Maka harus hati-hati tentunya teman-teman sekalian ya. Kita masuk sekarang ke poin D tentang masalah orang yang meninggalkan sholat. Pengertian orang yang meninggalkan sholat adalah seseorang dari kaum muslimin yang tidak mengerjakan sholat yang 5 waktu karena melecehkan atau mengingkarinya. Kalau dia bilang tidak ada sholat itu, maka ini kafir. Tapi kalau orang meninggalkan sholat karena malas-malasan masih bisa ya. Masih bisa diajak taubat supaya dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan hukum mengenai orang yang meninggalkan sholat secara membangkang ini mengatakan tidak ada. Ketentuan hukum bagi orang yang meninggalkan sholat adalah harus diperintahkan mengerjakan sholat secara terus-menerus dan diberi batas waktu hingga waktu darurat untuk mengerjakan sholat, yaitu waktu yang hanya cukup untuk menunaikan 1 rakaat. Jika ia mengerjakan sholat maka tidak dikenakan tindakan apa-apa. Akan tapi jika ia tidak mengerjakannya maka ia harus dibunuh karena alasan had. Kan batas minimal sholat. Misal gini, antum belum sholat duhur. Sampai mana batas waktunya maksimal? Sebelum azan asar yang antum bisa mendapatkan 1 rakaat. Ya. Kalau antum sempat takbir Allahu Akbar, kan dianggap rakaat pertama kan? Azan asar, tidak masalah sholat duhurnya tadi. Itu batas maksimal gitu. Nah kalau ada orang yang tidak mau sholat, ditekankan supaya dia taubat. Nah, dan dikasih batas waktu tadi. Yang batas waktu maksimal. Kalau dia sampai tinggal 1 rakaat,
bisa dapat 1 rakaat untuk sholat asar, dia kerjakan sholat duhur diterima. Tapi kalau tidak sama sekali maka hukumnya berarti sudah jelas nggak mau sholat. Kalau dia meninggalkan sholat malas saja, hukumnya dosa besar. Tapi kalau dia membangkang nggak ada sholat, memang saya nggak mau sholat, terserah dia mau dibunuh mau diapa terserah, maka ini kafir gitu kan? Karena meninggalkan sholat secara jahdan, bangkang, nggak ada sholat itu. Maka ini yang kena hukum tadi yang kita bahasakan itu. Saya ulangi ya, kata beliau, ketentuan hukum mengenai orang yang meninggalkan sholat seperti ini adalah harus diperintahkan mengerjakan sholat secara terus menerus dan diberi batas waktu hingga waktu darurat yang mengerjakan sholat, yaitu waktu yang hanya cukup untuk menunaikan sholat 1 rakaat. Jika ia mengerjakan sholat maka ia tidak dikenakan sanksi apa-apa. Akan tapi jika ia tidak mengerjakannya maka ia harus dibunuh karena alasan had. Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tabu wa aqamus salata wa atauz zakata fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertobat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Jadi artinya kalau salat sudah dikerjakan, zakat dikerjakan, maka dianggap dia muslim. Juga sabda Nabi SAW, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa in fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Aku diperintahkan supaya memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat. Jika mereka mengerjakan hal tersebut, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kata Nabi SAW ya. Kecuali karena hak Islam. Hadis riwayat Bukhari nomor 2946, 2946 dan juga Muslim nomor 21. Ada catatan di sini yang pertama, memberi batas waktu kepada orang yang meninggalkan sholat hingga waktu darurat sholat dan jika ia tidak mau mengerjakannya maka ia harus dibunuh adalah pendapat Imam Malik. Sedangkan memberi batas waktu selama 3 hari adalah pendapat Imam Ahmad. Begitu pendapat yang paling tegas lah, pendapat Imam Malik. Jadi beliau mengatakan orang yang tinggalkan sholat nih, bangkang, gak ada sholat, kamu harus tobat, syahadat lagi. Kalau dia bangkang, mau dikasih waktu kesempatan sholat nggak sekarang? Ditunggu sampai batas tadi maksimal bisa mendapatkan 1 rakaat sebelum tiba waktu sholat setelahnya. Gitu. Kalau tidak mau maka dihukum mati langsung. Kalau Imam Ahmad rahimahullah lebih ringan, beliau memberikan waktu 3 hari. Diberikan waktu 3 hari untuk mengerjakan sholat. Kalau dia kerjakan maka diterima tobatnya. Kalau enggak maka dihukum mati. Yang kedua, barang siapa yang murtad karena mengingkari sesuatu yang diwajibkan agama, maka tobatnya tidak diterima jika ia bertobat kecuali jika mengetahui sesuatu yang diingkarinya disertai dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat serta beristighfar memohon ampunan dari dosa tersebut. Jadi kalau ada orang murtad karena mengingkari sesuatu yang diwajibkan agama, ya misalnya sholat, misalnya zakat, misalnya segala macam, dia ingkari itu, maka di sini dia harus syahadat lagi. Ya, kalau tidak, maka itu dihukum mati. Yang ketiga, adapun yang dimaksud dengan had di dalam perkara di dalam perkataan kami bahwa orang murtad, orang kafir, zindik dan penyihir harus dibunuh, karena alasan had ialah mereka harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum syariat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, haddus sahir dan darbatun bis saif, had bagi penyihir adalah dipukul dengan pedang. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 1460, Darul Qutni jilid 3 halaman 114. Yakni makna kata had yang dimaksud adalah harus dibunuh sesuai dengan ketentuan hukum syariat karena telah melanggar ketentuan syariat dengan melakukan pelanggaran berupa murtad, zindiq, kafir yang pura-pura sembunyi, atau sihir yang semuanya merupakan kekufuran. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan kafir sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka ia tidak dapat diwarisi, tidak disolati dan tidak dikubur di pemakaman kaum muslimin. Ya. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah materi ke-8, ta'zir, ya. Dan ta'zir adalah sanksi disiplin berupa pemukulan, hinaan, pemutusan hubungan atau pemboikotan atau pengusiran.
Sementara hukum ta'zir wajib diberlakukan pada setiap kemaksiatan yang tidak ditetapkan hadnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kafarat atau penebusnya, seperti pencurian yang kurang dari batasan pemotongan tangan, atau menyentuh wanita yang bukan mahram, atau menciumnya, atau menghina orang Islam dengan perkataan yang bukan tuduhan atau kadzf, bukan menuduh hal-hal yang buruk tapi cuma mengolok-olok, dalam arti kata mengolok secara umum umat Islam ya. Atau melakukan pemukulan yang tidak dimelukai, atau mematahkan satu anggota tubuh dan lain-lainnya. Hukum-hukumnya adalah yang pertama, jika ta'zir ini artinya peringatan ya, dalam arti kata penghinaan, cambukan, penjara ya bagi orang yang melanggar, ini semua dilakukan karena pelanggarannya tidak ada hadnya, tidak ada penjelasan. Kan kalau kayak tadi dikasih contoh, pencuri kalau lebih dari 3 dirham dipotong tangannya, tapi kalau dia mencuri di bawah 3 dirham tetap saja pencuri. Diapakan dia? Dilepas saja? Enggak, ditakzir namanya. Ya di penjara, ya dicambuk, ya. Seperti itulah. Jika takzir dilaksanakan dengan pukulan, maka tidak boleh lebih dari 10 kali pukulan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la yujladu ahadun fauqa asyrati aswatin illa fi haddi min hududillahi ta'ala. Seseorang tidak boleh dipukul lebih dari 10 cambukan kecuali ia telah tertera dalam salah satu ketentuan had dari had-hadnya Allah Ta'ala. Maksudnya adalah hadis Bukhari Muslim, hadis Bukhari nomor 6850, Muslim 1708. Jadi maksudnya adalah kalau sudah ditentukan oleh Allah seperti misalnya pezina kan dicambuk 100 kali. Orang menyebarkan berita dusta dicambuk 80 kali, kan gitu. Itu semua ditentukan hadnya, hukumannya. Kalau tidak ada penentuan, misal tadi orang cuma mencium lawan jenisnya, orang bersentuhan, ini kan semua pelanggaran agama. Kalau pemerintah mengetahui masalah itu, maka mereka mentakzir orang ini. Takzir itu adalah kalaupun harus dicambuk, cambuk maksimal 10 kali cambukan. Yang kedua, penguasa harus serius di dalam melaksanakan hukuman takzir dan memperlakukannya sesuai dengan kondisinya. Jika cacian sudah dianggap cukup untuk menghentikan seseorang yang menentangnya, maka ia cukup dengan menghinanya. Jika penjara selama sehari semalam sudah dianggap cukup untuk menyadarkan seseorang, maka ia tidak boleh memenjarakannya lebih dari sehari semalam. Jika denda yang tidak terlalu besar sudah dianggap cukup membuat seseorang merasa jerah, maka ia cukup mendendakannya dengan denda yang tidak besar, dan begitulah seterusnya. Karena tujuan takzir ialah pendidikan, bukan penyiksaan atau balas dendam. Rasulullah SAW telah menjatuhkan takzir terhadap Abu Dzar radhiyallahu anhu dengan sabdanya, innaka mru'un bika jahiliyah. Sesungguhnya kamu adalah orang yang mana di dalam dirimu terdapat tabiat jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari nomor 30. Jadi Nabi SAW mentakzir Abu Dzar dengan mengingatkan dengan kalimat ini, seakan-akan menghardiknya gitu ya, menghardiknya ya. Rasulullah juga bersabda, kulu liman ba'a wa ishtara fil masjid la arbahallahu bitijaratak. Katakanlah kepada orang yang melakukan transaksi jual beli di masjid, mudah-mudahan Allah tidak memberikan keuntungan pada perniagaanmu. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 1321. Karena dalam masjid tidak boleh ada transaksi. Tidak boleh ada transaksi. Tapi kalau ada orang lakukan berarti dia melanggar agama. Maka di sini boleh ditakzir. Takzir adalah kita bilang, semoga Allah tidak lakukan barangmu. Itu kan penghinaan sebenarnya kita doakan dia buruk ya. Tapi kalau dia melanggar agama ya harus ditakzir. Seharusnya dia sebelum jual dia tanya dulu ya, hukumnya. Dia tanya dulu hukumnya tentu. Kemudian kepada seseorang yang mengumumkan barang yang hilang di masjid juga Nabi SAW mengatakan, la raddahallahu alaika fa innal masajida lam tubna lihada. Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu karena masjid tidak didirikan untuk itu. Hadis ini diriwayatkan Muslim nomor 568. Ini termasuk masalah takzir, peringatan-peringatan dari atau dalam syariat yang dibolehkan untuk membuat orang kapok dan jerah gitu ya. Rasulullah SAW juga pernah memerintahkan supaya mengasingkan 3 orang sahabat yang tidak turut berjihad tanpa udzur syar'i, maksudnya perang Tabuk ya. Dan pengasingan tersebut sudah dianggap cukup. Ada putut nomor 1748, ini disebutkan dalam Sahih Bukhari nomor 4418.
Rasulullah SAW juga pernah memerintahkan kepada seorang laki-laki yang berperilaku seperti perempuan supaya menyingkir dari kota Madinah. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6834. Rasulullah SAW pun pernah menahan seseorang selama sehari semalam dalam kasus tuduhan. Nah, ini diriwayatkan Imam Ahmad nomor 19.517, Abu Daud 3.630, Tirmidzi nomor 1.417, dan beliau hasankan dan juga disahihkan oleh Al-Hakim di 4 halaman 114. Kemudian juga Rasulullah SAW juga pernah menambah denda terhadap seseorang yang telah mengambil buah kurma dari pohonnya dan menyembunyikannya. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau nomor 1289, dan Hakim sahihkan jilid 4 halaman 423. Begitu juga dengan hukuman ta'zir yang lainnya yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan maksud mendidik orang Islam. Ini juga pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Pernah hukuman cambuk untuk para pemabuk itu dilipat gandakan oleh Umar di zamannya beliau radhiyallahu anhu dengan tujuan agar orang kapok. Sebenarnya hukumannya misalnya 40 dijadikan 80 ya misal, karena memang beliau melihat itu adalah ta'zir untuk memberikan pendidikan kepada kaum muslimin atau para pelanggar tadi itu. Allahu a'lam. Baik, insyaallah mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat buat kita semua, jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat, dan kalau ada benar pasti dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.